Shalom, Silakan. shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam pengajaran Alkitab, Sema Adonai, bersama dengan KTB, Kelompok Tumbuh Bersama, Jerman, pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga, yang berjudul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, karya Pendeta Abraham Park, Dokter Ministry Dede. Tema hari ini adalah kehidupan pelarian Daud periode ketiga dan pelantikannya, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Baik, kita akan membuka Bible Studi ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti Verstedt. Waktu dipersilahkan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan mempersiapkan hati kita lewat doa pembukaan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu saja. Ya Bapa, kami datang kepadamu hari ini lewat ibadah online Sema Adonai dalam pengajaran di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati hati, pikiran kami, fokus untuk Tuhan menikmati berkat-Mu di hari ini. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apa saja itu Tuhan yang coba mengganggu hati dan pikiran kami supaya jauh daripada-Mu, supaya tidak berkonsentrasi kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mau patahkan, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Amin. kami yang hadir di hari ini, kami sehati untuk mau mendengarkan dan mau mengerti pengajaran firman-Mu di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati setiap kami yang mengambil bagian di hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau menjangkau setiap kami yang hadir hari ini, maupun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang akan menonton video ini Tuhan. Kami juga berdoa kepada para pelayan-Mu yang mengambil bagian hari ini, baik yang di depan ataupun di belakang layar. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, para pelayan-Mu maupun host, moderator, pembawa liturgi, pembicara, pengkhotbah Ibu Alida Tuhan secara pendoa-pendoa yang menolong membaca Alkitab, bahkan jaringan internet. Tuhan Engkau mau memberkati Tuhan Yesus. Engkau mau Tuhan menjamah dalam urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa semua yang terlibat hari ini Tuhan, biar kami diberkati lewat ibadah di hari ini. Ampuni dan layakan kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan menyerahkan ibadah Sema Adonai ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Yanti Verstedt yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melanjutkan pembelajaran Alkitab kita yang akan disampaikan oleh Ibu Alida dan yang akan membantu membacakan firman Tuhan adalah Ibu Kuane dari Jerman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya share screen dulu. Ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai kehidupan pelarian Daud di periode yang kedua. Dan sekarang kita akan menyelesaikan periode yang terakhir dan juga bagaimana Daud menjadi raja. Ya, jadi periode ketiga ini bisa kelihatan nggak dia punya petanya ya, mungkin nggak begitu jelas ya. Nah, Jadi Ibu. kita periode yang ketiga ini adalah warna ungu ya, warna ungu ya. Tadi dari sini ya ada cuma hanya 2 tempat periode ketiga ini, yaitu di Gad ya, habis Gad kemudian ke Siklak. Setelah Siklak lalu ada gimana Raja Saul yang sudah mati, kemudian kemudian Daud pergi ke Hebron dan dilantik menjadi raja. Ya, jadi hanya ada 2 tempat saja periode ketiga ini ya, di Gad dan juga di Siklak. Yang pertama Gad. Masih ingat dulu kita juga Daud waktu di dalam pelarian yang pertama juga dia pergi ke Gad ya. Gad ini adalah tempat kota Filistin ya. Jadi saya baca, tolong dibacakan Bu ayatnya.
Ya, baik. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 2. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Ahis bin Maok, raja kota Gad. Iya, jadi dari tempat yang Pariannya dahulu, kemudian Daud berpikir, kalau gitu aku melarikan diri ke daerah Filistin saja. Karena kalau di Filistin ini, Saul tidak bisa mengejarnya. Jadi dia berpikir, mungkin larikan diri ke Filistin adalah tempat yang terbaik. Tapi di saat itu ketika dia mau ke Filistin, Daud itu tidak bertanya kepada Tuhan. Jadi biasanya di tempat-tempat sebelumnya ini Daud bertanya kepada Tuhan. Tapi untuk yang ke Gad ini, yang ke tempat Filistin, itu Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Jadi nanti di endingnya ini dia akan mengalami malapetaka. Ya. Nah, jadi waktu itu kita lihat bahwa ternyata Daud ini rombongannya menjadi semakin besar ya. Ya. Laki-lakinya pahlawannya itu ada 600 orang. Jadi kalau bersama dengan keluarganya berarti ini besar sekali. Kalau dengan satu istri dengan 2 anak ya, kita bisa kalikan misalkan itu ada sekitar 2.000 orang. Bahkan Daud saja punya 2 istri bersamanya, yaitu Ahinoam dan juga Abigail. Ya, seperti itu. Dan seperti yang diduga oleh Daud, setelah Saul tahu bahwa si Daud ini ada di tanah Filistin, maka dia tidak mengejar lagi. Ya. Setelah beberapa lama tinggal di kota Gad, kemudian Daud itu menemui Raja Akis lagi. Dia minta suatu tempat. Ya, tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel pasal 27 ayatnya ke-5 sampai 7. Berkatalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Iya, jadi tadi di Gad kan, itu nomor 15, dan sekarang yang terakhir adalah di Siklak. Ya, jadi dia daripada tinggal di tempat kota, apalagi dengan rombongan yang begini banyak ya, bisa 600 kepala keluarga ya, sangat sulit ya tinggal di tempat kota ya, kota orang lain ya. Maka itu kemudian Daud meminta kepada Akis kalau memang ada tanah datar, dan kemudian Akis memberikan dia Siklak. Nah, sejak itu Siklak menjadi kepunyaan Yehuda. Ya, tinggal di situ. Nah, apa artinya Siklak? Siklak itu artinya liku-liku. Ya, jadi rute pelarian Daud sampai dia tiba di Siklak itu merupakan perjalanan yang penuh liku-liku. Jadi Siklak ini adalah tempat pelarian Daud yang terakhir. Dan kalau kita lihat petanya, memang dia berliku-liku ya, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Kalau lihat petanya itu seperti itu ya, artinya liku-liku. Nah, ketika tinggal di sana, tinggal di Siklak, ada peristiwa yang dimana orang Filistin itu mau berperang dengan orang Israel. Tentunya orang Israel dipimpin oleh Raja Saul. Nah, karena Daud ini sudah dikasih tanah oleh oleh Akis, ya kan? Dan tentunya sebagai balas budi Daud harus membantu Akis, ya, yang mana Daud harus ikut berperang melawan bangsanya sendiri, tetapi di pihak orang Filistin, tuh Daudnya. Ya, nah kemudian Akis bilang, ayo Daud, berangkat, kita mau perang nih, kita mau kumpul. Nah kalau berkumpul itu ada satu tempat namanya di Afek. Nah ketika Raja Akis ini bawa Daud, gerombolan Daud, nah raja-raja yang lain kan Raja Filistin tuh ada setiap kota itu ada raja-raja kecilnya gitu ya, ada raja-raja kecilnya. Mereka
Loh, ada si Daud ini kan Daud bukannya orang Israel. Ngapain? Jangan-jangan lagi berperang, tapi tiba-tiba dia berbalik jadi lawan kita. Jadi panglima-panglima yang lain, raja-raja kecil yang lain, orang-orang Filistin lain itu nggak suka kalau Daud itu ikut dalam peperangan ini. Maka akhirnya Akis bilang, ya udahlah Daud, yang lain nggak setuju, aku bawa kamu. Udah kamu balik lagi pulang ke Siklak. Gitu. Ya. Jadi kita lihat ya, di sini betapa Tuhan itu menyayangi Daud ya. Sebenarnya bagi Daud dan juga orang-orangnya sangat berat kan mau melawan bangsanya sendiri. Ya kan? Tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada Daud sehingga Tuhan membuat hati panglima-panglima Filistin itu tidak suka sama Daud sehingga membuat Daud akhirnya kembali ke Siklak, kembali ke tanahnya tanpa mesti berperang. Jadi Daud ini terhindar perang dari bangsanya sendiri. Ya, jadi kita lihat ya, luar biasa ya. Tuhan bahkan mengatur hati musuh ya untuk melindungi Daud dan juga orang-orangnya. Tetapi seperti yang tadi di awal dibilang, ketika Daud itu melarikan diri ke tanah Filistin, dia tidak minta persetujuan sama Tuhan, dia tidak berdoa terlebih dahulu, sehingga apa yang terjadi? Kasusnya seperti ini, ya kan? Hampir saja Daud ini berperang dengan bangsanya sendiri. Kemudian yang kedua, ya karena waktu itu kan mereka berkumpul di Afek. Afek ini tempatnya jauh dari Siklak. Kalau berjalan itu sekitar 3 hari, 3 malam. Jadi ketika mereka kembali ke Siklak, ternyata apa yang terjadi? Wah, ternyata Siklak terbakar, diserang sama bangsa Amalek. Dan juga keluarga mereka semuanya dirampas. Ternak-ternak mereka semua dirampas. Wah, bayangkan bagaimana hatinya mereka. Ya, mereka sangat sedih kan? Karena bukan keluarga Daud saja, itu 600 kepala keluarga, semuanya. Mereka punya istri dan anak semuanya diangkut. Ya kan? Karena begitu marahnya, sampai-sampai rakyat itu yang 600 orang itu mau bunuh Daud. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, 1 Samuel pasal 30 ayat 3-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Iya, coba ya kita bisa bayangkan kalau kita lagi di posisi Daud. Yang dimana kadang kalau kita berbuat salah, terus kalau kita saja yang tertimpa ya sudah. Tapi kalau orang-orang kenalan kita, sahabat-sahabat kita juga tertimpa gara-gara kita, rasanya gimana hatinya? Ini Daud pasti merasa bersalah sekali kan, gitu. Mungkin dia pun kalau ditimpukin mati, mungkin dia pasrah aja, karena dia merasa berdosa gitu ya kan, karena dia itu gara-garanya kenapa? Gara-gara dia pergi ke tanah Filistin tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Kemudian mereka meninggalkan anak dan istrinya selama 3 hari, berangkat ke Afek 3 hari 3 malam perjalanannya. Kemudian di sana mungkin berapa hari kita tidak tahu. Kemudian pulang lagi, berarti tidak-tidaknya 1 minggu ditinggal, ya 1 minggu meninggalin anak dan istri di tempat tanah datar yang terbuka begitu saja, yang mana bisa aja diserang oleh bangsa-bangsa lain seperti itu. Tanggung jawabnya Daud itu begitu besar ya. Bayangkan kalau kita mencelakakan keluarga orang lain itu seperti apa rasanya, dan ini 600 kepala keluarga. Nah, tetapi di sini Daud ini dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ya. Jadi Daud langsung kembali berdoa.
ya. Dia tahu dia salah gitu, ya. Dan dia kembali bersandar kepada Tuhan. Dan ketika dia kali ini dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah aku masih bisa menyelamatkan keluarga kita semua? Dan ternyata Tuhan jawabnya apa? Iya, bisa. Asalkan kamu kejar cepat gitu. Wah, langsung. Kemudian saat itu juga, oke, kalau gitu ada harapan. Ayo, akhirnya Daud memberikan harapan kepada 600 pahlawannya. Ini prajuritnya sebenarnya udah seperti teman dia kan, karena selama 10 tahun bersama dengan Daud dalam masa pelarian. Jadi udah seperti sahabat, teman seperti itu. Oke, mari kita kejar ya. Jadi mereka itu semalam suntuk mereka mengejar ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan dekat Sungai Besor itu sudah nggak kuat lagi yang 200 orang. Udah hampir mau mati mereka saking lelahnya ya. Kalau kita ada, nah petanya lihat ini. Ini Siklak, ini Afek. Kelihatan nggak di sini? Ini Afek. Kalau Gibea ini kan ibu kotanya Saul ya, ibu kotanya ini Yehuda ya. Sehingga bisa, jadi kalau mau perang itu di tanah yang, kalau mau perang itu biasa ada suatu tempat gitu ya. Jadi ini tanah datar untuk perangnya. Jadi berkumpul di Afek. Jadi bayangkan, ini dari Siklak, ini berjalannya 3 hari. Jauhnya seperti ini. Ya, terus lalu disuruh pulang, ya, berarti 1 minggu. Ya, 3 hari aja udah 1 minggu ya kan. Sampai di sini lihat Siklak terbakar, langsung mau ngejar ke Amalek. Ini daerah Amalek ya kan. Ya pasti kelelahan. Dari 600 itu di ini sungai ada Sungai Besor yang 200 bilang udah nggak sanggup ya. Nah, 200 orang tidak sanggup, ya sudah sana kamu istirahat. Jadi akhirnya Daud pergi dengan 400, dengan sisanya 400. Dan mereka itu menghancurkan Amalek dari pagi sampai malam, pokoknya nggak tidur, nggak apa. Dan akhirnya mereka bisa merebut lagi semua anggotanya, tidak ada yang missing 1 orang pun. Dan juga sekalian ngambil jarahan semuanya. Seperti itu. Jadi Daud mengalami menang besar melawan Amalek. Ya. Nah, tentunya jarahan ini ya Daud kasih apa? Dia memberikannya dengan adil, bahkan kepada 200 orang yang tidak ikut perang, ya, yang tertinggal di belakang. Nah, lewat ini maka ada ketetapan di Israel, ada peraturan bahwa kalau perang ya, bukan hanya prajurit yang benar-benar perang, tapi prajurit yang nggak perang juga dapat bagian, ya. Mungkin kalau kita ini misalkan ada kan yang ikut perang, mungkin yang jadi suster ya, jadi dokter, itu kan nggak mungkin ikut perang, jadi dia hanya stay di tempatnya kemah misalkan begitu ya, tempat posnya begitu. Nah itu semua dapat bagian, jadi bukan berarti oh kamu kan nggak ikut perang, kamu cuma jaga di pos, itu enggak gitu ya. Jadi yang ikut perang ataupun yang di pos itu semuanya dapat bagian yang sama ya. Dan juga sisanya dari jarahan ini pun Daud malah kasih kirim juga pada para tua-tua di Yehuda. Jadi kita lihat bahwa Daud ini ternyata masih membantu orang-orang Yehuda. Dia masih memberikan, masih ada hubungan yang baik dengan mereka. Seperti itu. Nah, hari ini juga sama. Kadang kita itu mengalami situasi yang sangat sulit dan berat. Kenapa? Karena kita membuat kesalahan. Kita membuat keputusan yang salah. Tapi meskipun kita sudah melakukan keputusan yang salah dan mengalami kesulitan, tapi kalau kita buru-buru dengan segera berbalik, menyadari kesalahan kita bertobat dengan sungguh-sungguhnya, berbalik lagi kepada Tuhan, kembali lagi bersandar kepada Dia, maka Tuhan akan pulihkan kita, memberikan kita kekuatan baru. Dan yang sulit itu, persoalan yang rumit itu pun, seperti benang kusut itu pun akhirnya benangnya jadi diluruskan lagi seperti itu ya. Jadi masalah bisa diselesaikan dengan baik lagi. Sekarang saya kasih kesimpulan kecil dari kehidupan pelarian Daud ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita sudah membahas semua tentang 16 tempat pelarian Daud selama ini ya. Dan ternyata puisi-puisi Daud ini mayoritas tuh ditulisnya ketika dia sedang menjalani kehidupan pelarian ya. Salah satunya adalah Mazmur 43:1 ya,
yang ditulis oleh Daud. Ya, di sini kita lihat bahwa bagaimana Daud meskipun lagi dikejar, merasakan kesengsaraan yang begitu besar, ya, tetapi meskipun sengsara, tetapi kalau kita baca semua puisi-puisi Daud, ya, di endingnya itu dia selalu bersyukur kepada Tuhan, dia selalu memuji Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan tiba-tiba Tuhan menyelamatkan dia. Bayangkan 16 tempat yang mana dia hampir-hampir ketangkap, tapi tiap kali lolos lagi, ya. Setiap kali lolos lagi, bahkan yang terakhir di tempatnya Siklak ini pun yang tadinya sudah hampir-hampir musnah, tapi akhirnya bisa dipulihkan lagi, keluarganya bisa ditemukan lagi. Jadi ini semua dia hanya bisa bersyukur karena semuanya karena Tuhan. Ya. Jadi di Mazmur 31 ini adalah gambaran ya bagaimana dia mengalami situasi ya seperti apa. Tolong dibaca. Ya, Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang-orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Iya, karena kalau kita belajar dari bulan lalu, bagaimana bahkan orang-orang Yehuda saja yang seperti misalkan kayak di Kehila ya, lalu di padang gurun Sif ya, bagaimana orang-orang Sif, orang Kehila itu sudah ditolong tapi malah malah melaporin ya itu Daud ada di sini gitu ya kan. Jadi malah mereka juga ikut bantu Saul ya, ikut mengejar Daud. Jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kebanyakan orang yang berada di dalam situasi yang seperti Daud ini biasanya akan menyerah pada hidup ya. Dan biasanya jatuh dalam keputusasaan. Tapi kalau kita lihat selalu di dalam ending Mazmurnya dia selalu bilang apa? Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Jadi luar biasa sekali Daud ini ya. Yang mengagumkan dari Daud ini ya, bagaimanapun di dalam Mazmurnya kadang dia sampai dengan air mata yang sepertinya udah sangat-sangat susah, tapi dia bilang, "Oh, aku mau memuji Tuhan, aku mau bangun pagi," seperti itu ya. Jadi dia selalu ingin kasih puji-pujian kepada Tuhan terus ya. Jadi kita lihat bagaimana iman Daud ini itu teguh ya. Dia selalu mempercayakan kepada Tuhan, bahkan meskipun sepertinya situasi di depan dia itu tidak ada harapan lagi ya. Jadi Daud percaya kepada Allah bahwa Allah sepenuhnya yang menjaga Daud dari berbagai bahaya maut. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam 10 tahun kehidupan pelarian Daud, sepertinya sia-sia saja ya waktu itu ya. Aduh, sudah buang-buang waktu ya, apalagi tuh masa-masa mudanya Daud ya. Dari umur 20 sampai dengan umur 30 itu kan lagi top-topnya ya usia itu ya, lagi bagus-bagusnya ya. Tetapi ternyata ini bukannya buang-buang waktu bagi Tuhan ya. Karena kenapa? Bagi Tuhan 10 tahun itu justru Tuhan mau melatih Daud supaya dia bisa menjadi raja yang kompeten. Ya. Itu sama seperti Musa ya. Ketika Musa itu di padang gurun Midian selama 40 tahun, itu untuk mempersiapkan Eksodus. Kan Musa itu lari ya, ketika dia masih ingat story-nya bagaimana Musa waktu itu waktu di usia 40 dia melihat bangsanya itu lagi dianiaya terus dia bunuh orang Mesir. Nah, gara-gara perbuatan itu kemudian Firaun mau bunuh Musa. Kemudian Musa lari ke padang gurun Midian dan di padang gurun Midian Musa yang adalah Prince of Egypt ya, dia adalah pangeran Mesir ya, menjadi hidupnya direndahkan seperti itu, tinggalnya di padang gurun Midian hanya sebagai gembala selama 40 tahun ya. Ini Tuhan merendahkan hati Musa selama 40 tahun ya. Begitu juga
dia pun juga sama juga dengan Daud. Daud ini lagi dipersiap oleh Tuhan untuk menderita sampai selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini Daud belajar iman, dia juga belajar ketaatan, dan dia juga belajar memanage orang-orang, ya. Dia mempunyai hikmat untuk bisa memerintah rakyatnya dalam 10 tahun ini. Nah, sekarang subjudul yang kedua adalah Daud menjadi raja atas Hebron. Jadi di Siklak, jadi setelah menyelamatkan keluarganya, mereka kemudian kembali ke Siklak. Kemudian di Siklak ini Daud mendengar kabar, ya, bahwa waktu yang perang itu, ya, yang tadinya perangnya antara orang Filistin sama bangsa Israel yang terakhir yang waktu itu, ternyata di sana Filistin menang, ya. Saul kalah. Saul dan Yonatan bakal mati di sana. Ya, kepala Saul dipenggal, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia mendengar kabar mengenai kematian Saul dan Yonatan, Daud ini menangis, ya, berpuasa, ya, dan dia lalu menulis juga lagu-lagu ratapan, ya, itu tinggal dibaca aja ayatnya, ya, di 2 Samuel pasal 1 ayat 17-27 adalah lagu ratapan Daud untuk Saul dan Yonatan. Nah, setelah itu Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang dia harus lakukan? Karena karena raja yang mau mengejar dia sudah tidak ada. Ya, dan kemudian Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Hebron. Nah, di Hebron, ya, para tua-tua mengurapi Daud menjadi raja. Jadi di sini Daud resmi menjadi raja di usia 30 tahun. Tetapi, ya, Daud hanya menjadi raja atas suku Yehuda, ya, bukan atas seluruh Israel, ya. Seperti itu. Hanya atas suku Yehuda di Hebron, karena Hebron adalah kota Yehuda. Ya. Nah, ketika menjadi raja, ya, Daud menulis Mazmur lagi. Itu tulisannya di Mazmur pasal 18. Ya. Di mana isinya tentu semua tentang keharuan Daud, ya, yang mana rasanya seperti mimpi, ya, bahwa ternyata sekarang aku sudah jadi raja. Ya. Jadi Daud benar-benar menyadari bahwa Allah ini benar-benar membuatnya mengatasi semua rintangan. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 18, 29-30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Seperti itu. Jadi dia lagi sedih bikin Mazmur, ya. Lagi happy juga bikin Mazmur, ya, seperti itu. Lagi bersyukur, semakin bersyukur dia. Nah, sekarang di saat yang sama, Saul sudah mati. Nah, kemudian Abner ini adalah kepala pasukan Saul, ya. Abner kemudian mengangkat anak Saul, Isi-Boset, ya, menjadi raja atas Israel, ya. Jadi Saul sama Yonatan, kan Saul punya banyak anak, selain Yonatan ada juga Isi-Boset. Ya, Isi-Boset nggak ikut perang waktu itu. Nah, jadi Isi-Boset menjadi raja atas Israel selama 40 tahun, pada waktu dia berumur 40 tahun. Ya. Nah, sekarang kitanya setelah Daud menjadi raja, apa yang dia lakukan? Dia pertama memberkati orang-orang Yabes Gilead. Kenapa dia mau memberkati Yabes Gilead? Karena waktu itu orang-orang Yabes melihat bahwa Raja Saul ini kan kepalanya dipenggal, lalu badannya itu digantung sama orang Filistin, ya kan? Dan kemudian Yabes itu orang-orang Yabes dia mengambil badannya Saul supaya jadi dikubur dengan baik, seperti itu. Jadi Daud memberkati mereka. Dan kemudian Daud mulai ada perang dengan Isi-Boset. Ya, jadi perang pertama mereka adalah di Telaga Gibeon. Ya, di dalam perang ini Daud menang. Isi-Boset kalah. Tapi walaupun Daud ini menang, ya, beberapa pahlawan Daud ini ada yang mati juga, ya. Ada 20 orang dari pahlawan Daud ini, ada 20 orang, dan salah satunya adalah Asael, yaitu saudaranya Yoab. Yoab ini adalah kepala pasukan, ya. Jadi kalau Daud punya kepala pasukan namanya Yoab, ya. Kalau Saul punya kepala pasukan namanya Abner. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak punya jenderal-jenderalnya seperti itu. Nah, suatu hari kita cerita mengenai Isi-Boset. Isi-Boset ini menuduh Abner. Abner ini sepertinya mau menghampiri Rispa, gundik ayahnya.
Abner karena dia marah, karena dituduh oleh Isiboset, dia lalu apa? Dia pergi ke tempat Daud. Ya. Dia mau mengkhianati Isiboset. Jadi Abner mau mengatur kepada Daud, udahlah daripada Israel ini terpecah, ya, kamu menjadi raja Hebron, lebih baik kamu yang jadi raja atas seluruh Israel. Lebih pantas kan kalau Daud menjadi raja atas Israel daripada Isiboset. Dan Yoab, ya, kepala pasukan Daud, dia mendengar si Abner udah menemui Daud, ya. Jadi Yoab ini kemudian dia memanggil Abner, ya. Dan Abner, ya ada apa Yoab gitu ya kan, karena ceritanya ini kan udah berdamai ya gitu ya. Jadi ketika Yoab memanggil Abner, ya Abner menemui Yoab, dan ketika menemuin Yoab langsung diam-diam dia langsung bunuh si Abner. Ya. Kenapa? Karena dia mau balas dendam, karena waktu lagi perang di perang yang ini ya, perang di Telaga Gibeon ini, si Abner ini bunuh adiknya Yoab, Asahel. Jadi dia mau balas dendam Yoabnya. Dan juga Yoab selain mau membalas dendam, tentu dia khawatir. Karena kita lihat ya, ada 2 jenderal kan? Ya, ada 2 jenderal. Dan tentunya Abner sepertinya jenderalnya yang lebih besar kan, karena dia memegang 11 suku ya. Kan kalau raja atas Israel jauh lebih besar ya, 11 suku. Sedangkan Yoab hanya jadi kepala pasukannya siapa? Daud kan, yang hanya suku Yehuda, cuma 1 suku, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi Yoab sepertinya khawatir kalau posisi dia nanti diambil oleh Abner. Ya. Daud yang mendengar kabar kalau ternyata Abner sudah mati dibunuh oleh Yoab, kemudian Daud itu marah dan dia mengutuk Yoab. Ya. Dan kemudian dia memerintahkan rakyat untuk bergabung dan meratapi mayat Abner. Sekarang Raja Isiboset. Raja Isiboset ini pun dia punya 2 kepala gerombolan yang bernama Baana dan Rekab. Nah, Baana dan Rekab ini membunuh Isiboset ketika sedang tidur. Jadi mereka adalah 2 panglimanya yang dipercaya oleh Raja Isiboset, tapi mereka malah membunuh Isiboset. Terus kepalanya dibawa kepada Daud, pikirnya supaya dapat hadiah. Nah, tetapi Daud ya melihat bahwa mereka bunuh Isiboset. Akhirnya Daud memintakan mereka untuk dibunuh. Ya. Kenapa? Karena Daud sudah berjanji kepada Yonatan, ya, bahwa Daud ini tidak akan mau memusnahkan keluarga mereka. Daud menjaga perjanjiannya dengan Yonatan. Jadi kita lihat ya, bahwa Daud ini ya tidak mau membalas dendam. Ya. Tapi Allah ini membuat keluarga Saul ini hancur dengan sendirinya. Ya. Lewat gerombolan si Baana dan Rekab, ya, lewat si Abner, seperti itu. Jadi tanpa Daud membalas dendam, keluarga Saul tuh pelan-pelan hancur dengan sendirinya. Ya. Setelah Isiboset mati, kemudian para tua-tua Israel datang kepada Daud ke Hebron dan mau mengangkat Daud untuk menjadi raja atas Israel. Jadi waktu itu Daud diurapi untuk ketiga kalinya. Ya, jadi ketika mau jadi raja pasti diurapi. Jadi kita lihat ya, di dalam hidup Daud tuh diurapi 3 kali. Ya, yang pertama diurapi oleh Nabi Samuel waktu umur 15 tahun di rumahnya. Ya, kemudian di umur 30 ya di Hebron, dan yang ketiga kali sekarang di usia 40 ya. Di usia 40 dia diurapi untuk menjadi raja atas Israel. Ya. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-4 sampai 5. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Iya. Nah, sekarang setelah apa yang Daud lakukan setelah menjadi raja? Yang pertama, itu Daud merebut kubu pertahanan Sion. Sion itu di mana sih? Sion itu adalah kota Yerusalem. Jadi kita bisa bayangkan ya, di Yerusalem itu ada suku Yebus, ada orang Yebus. Itu
orang Yebus tuh nggak bisa dikalahkan, ya, karena Yerusalem itu posisinya tuh dia tinggi dibandingin tanah-tanah yang lain seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan dari zamannya Jenderal Yosua, sampai Raja Saul, nggak ada yang bisa menaklukkan orang Yebus yang tinggal di kota Yerusalem. Ya, seperti itu. Hebatnya seperti itu orang Yebus itu. Bayangkan dari zaman Yosua, nggak ada yang bisa menaklukkan, selalu kalah. Seperti itu. Makanya di zamannya Saul, ibu kotanya bukan di Yerusalem ya, ibu kotanya ya di Gebea situ, tempat kampung halamannya si Saul. Tetapi di zaman Daud, ketika Daud menjadi raja, dia menaklukkan orang Yebus, dan sehingga kota Yerusalem itu menjadi ibu kota dari Israel. Seperti itu. Ya, jadi ibu kotanya pindah ya ke kota Yerusalem. Ya. Dan kemudian hal yang kedua apa? Dia ada perang dengan orang-orang Filistin. Ya, jadi orang Filistin setelah mendengar, oh Daud itu menjadi raja sekarang ya, wah baru mereka berperang lagi, berkumpul lagi. Tetapi Daud menang terus. Ya. Jadi yang pertama, ketika mereka berperang di daerah yang bernama Baal Perasim, itu Daud menang besar. Ya, jadi nama Baal Perasim itu Tuhan telah menerobos. Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin. Kemudian setelah berapa waktu lama orang Filistin maju lagi, ya, berperang lagi, tapi tetap kalah. Ya, seperti itu. Jadi Daud itu diajarkan oleh Allah ya bahwa mereka harus menyerang menyerangnya dengan mendadak dari belakang. Jadi dikasih tahu ya, dan mengalami kemenangan besar. Ya. Jadi lewat ini peperangan dengan Filistin ini tetap Daud menang terus seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting ya, kegagalan usaha dalam membawa tabut perjanjian. Jadi kita lihat kota Yerusalem sudah ada ibu kotanya, tetapi ya tabut perjanjiannya itu tidak ada. Tabut perjanjian itu kan simbol dari hadirat Tuhan. Kan tabut perjanjian yang dibawa, yang digotong-gotong, ya, yang dibawa gotong-gotong itu kita masih ingat story-nya bagaimana waktu itu ada tabut perjanjian itu ada di Silo, ada di Silo dengan Imam Eli, ya. Kemudian sama orang Israel itu dibawa, ya kan, dibawa perang gitu ya, supaya memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel. Tapi kemudian tabut perjanjian ini dirampas oleh orang Filistin. Mas ingat ya. Dan ketika dia dirampas oleh orang Filistin, tetapi karena tabut Allah ini sangat kuat, membuat orang-orang Filistin menderita. Sehingga orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu ke orang-orang Yehuda. Tapi tabut Filistin ini tidak dikembalikan ke Shiloh, tapi ke rumah orang, ya, ke rumah Abinadab. Kita belajar nanti. Ya. Jadi kita lihat ya, kenapa sih Daud pengen pindahin tabutnya ke Yerusalem? Pertama, ya, dia mau menyatukan rakyat yang udah terpecah nih antara utara sama dengan selatan, ya. Kan Israel sama Yehuda ini bagaimanapun sepertinya kayak belum menyatu, ya, belum menyatu karena mereka pernah berperang ya kan antara Isiboset dengan Daud kan, seperti itu. Jadi dengan adanya tabut perjanjian di Yerusalem ini membuat jadi mereka itu sepertinya melebur menjadi satu dalam iman. Dan yang kedua, dia mau menjadikan firman Tuhan sebagai ideologi pemerintahan. Kan semua bangsa itu pasti punya ideologi. Kayak kita misalkan ideologi kita Pancasila, misalkan seperti itu ya kan. Jadi semua ada ideologinya. Jadi ideologinya bangsa Israel itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhannya di mana? Yaitu di tabut perjanjian. Karena di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Ya, seperti itu. Sekarang tabut Allah itu ada di mana? Di rumah Abinadab. Ada di rumah Abinadab. Ya, di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim itu nama daerahnya, ya. Di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Ya. Waktu itu Daud berunding sama orang-orang. Gimana?
kalau kita membawa tabutnya ke Yerusalem? Oh, kelihatannya good idea, ya kan? Semuanya pada bilang begitu, semuanya setuju. Oh, oke, kalau begitu. Jadi Daud membawa rombongannya, 30.000 orang. Dia pergi ke rumah Abinadab. Ya. Kemudian tabutnya dibawa dengan naik kereta. Terus siapa yang nganterin? Yaitu cucunya Abinadab, yaitu Usa dan Ahio. Tolong dibaca ayatnya. 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang 6-7. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ya. Nah, tahu-tahu sampai di tempat pengirikan, lembunya kepleset. Kalau lembunya kepleset, berarti tabutnya mau jatuh kan? Nah, tabut ini ketika hampir jatuh, mau jatuh, tentu Usa kan. Kalau jadi Usa, oh ini tabutnya mau jatuh ya, buru-buru dong pegang tabut itu supaya tidak jatuh. Tapi karena dia memegang tabut, dia langsung mati seketika. Nah, waktu itu dia melihat Daud menjadi kaget, ya. Bagaimana Tuhan itu ternyata menyambar Usa demikian hebatnya. Sampai-sampai tempat itu disebut oleh Peres Usa. Tolong dibaca. 1 Tawarikh pasal 13 ayat 9-11. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Ya, mungkin waktu itu mereka berpikir, loh ini kan semuanya hal yang baik ya. Hal yang baik, rencana yang baik, dan disetujui oleh semua orang. Ya, kenapa begini? Gitu. Kadang-kadang kita suka begitu kan. Tuhan, ini aku maksudnya begini, maksudku bagus Tuhan. Tapi kenapa? Kok sepertinya Tuhan nggak berkenan, padahal ini bagus. Gitu. Seperti itu. Ya. Kenapa sih Allah membunuh Usa? Ya. Karena ternyata ya, di dalam peraturan hukum Taurat itu ada peraturan bahwa tabut itu nggak boleh dimasukkan, nggak boleh dibawa dengan naik kereta. Ya. Tetapi harus dengan dipikul. Cara dengan memakai kereta itu adalah cara orang Filistin. Ya. Karena ketika orang Filistin itu mau mengembalikan tabut, tentunya orang Filistin tidak tahu dong hukum Tauratnya apa gitu kan. Jadi tentunya dengan naik kereta. Dan Tuhan juga mengerti itu kan mereka nggak tahu caranya orang Filistin. Jadi Tuhan mengoke-okekan saja sehingga ketika tabut itu berjalan tabutnya dibawa ke kereta, keretanya dengan dorong oleh lembu kan, dan lembunya lurus saja bisa berjalan sampai ke Yehuda. Sepertinya bagus kan? Tuhan yang membimbing lembu itu sehingga lembu bisa berjalan sampai ke lokasinya Kiryat Yearim. Ya kan? Nggak berbelok ke sana, nggak berbelok ke sini. Ya. Jadi itu cara orang kafir. Jadi waktu itu Daud mungkin tidak berkonsultasi lagi. Dia tidak mempelajari lagi ya hukum cara-caranya untuk membawa tabut dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia pikir dengan caranya itu kan kemarin kan dianterinnya tuh pakai kereta. Ya udah kita pakai kereta lagi. Jadi dengan memakai cara Filistin. Seperti itu. Ya. Padahal menurut peraturan harus dengan dipikul. Ya, coba dibaca ayatnya. Bilangan pasal 4 ayat 4-6. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum.
Atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ya, jadi seperti kayak ada cincin apa kayak pergelangan gitu kan, kalau mau ada selongsongan gitu kan. Kalau mau digotong kan mesti ada kayak bulatan-bulatan ring gitu kan untuk kayunya itu baru bisa dipikul seperti itu ya. Jadi harus dipikul ya. Dan kemudian ada peraturan apa lagi, Bu? Tolong dibaca ayat 15. Bilangan 4 ayat 15, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Jadi ada 3 peraturannya ya. Pertama, harus diangkut dengan dipikul. Nggak boleh naik kereta. Terus kedua, yang memikul nggak boleh sembarang orang. Harus Bani Kehat. Kalau bukan Bani Kehat, nggak boleh. Terus yang ketiga, nggak boleh disentuh. Karena itu barang kudus. Bahkan Bani Kehat pun kalau nyentuh pun mati gitu. Seperti itu. Jadi 3 peraturan ini. Ya. Jadi kita lihat ya, hal membawa tabut dengan cara melanggar hukum Taurat itu sudah dosa. Ya. Dibawa dengan kereta karena lebih mudah daripada dipikul. Itu walaupun kendati maksudnya baik, tapi jika caranya melanggar firman Tuhan, maka orang itu akan menerima ganjaran. Sama ya, kita pun ya, kita hari ini juga kita sama ya. Kadang-kadang kita mau maksudnya baik ya, mau menyampaikan firman Tuhan nih lewat hari ini gitu kan. Tetapi kalau mulainya sudah nggak baik ya, caranya sudah nggak enak seperti itu pun juga tidak baik ya. Jadi kita harus melakukan cara yang Tuhan kehendaki ya, seperti itu. Nah, karena sudah terjadi peristiwa seperti ini, kemudian tentu Daud nggak berani dong melanjutkan lagi ke Yerusalem. Akhirnya ini dititipin ke rumah siapa? Ke rumah Obed Edom. Tolong dibaca. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, jadi karena tidak berani membawa lagi, nggak berani melanjutkan, maka akhirnya tabut ini taruh aja di rumah si Obed Edom. Tapi luar biasa ya, cuma 3 bulan di situ dan itu dia sangat-sangat diberkati. Ya, kita bisa bayangin nggak? Sebelum di Obed Edom itu tabut ada di rumahnya Abinadab. Puluhan tahun, tapi nggak pernah dengar keluarga Abinadab itu diberkati sama sekali. Bahkan kalau kita baca di waktu lagi mau dimulainya Nabi Samuel mau meminta menjadi hakim, dikatakan bahwa orang Israel itu malah sengsara. Bayangkan, tabut Allah ada di rumah Abinadab puluhan tahun, tetapi Israel masih sengsara. Tidak ada berkat sama sekali, dan diberkati. Bahkan sekarang cucunya Abinadab 1 mati, ya seperti itu. Tetapi Obed Edom keluarganya cuma 3 bulan saja. Bayangkan, bisa dibandingkan nggak? Yang satu cuma ngurusin 3 bulan. Yang satu puluhan tahun. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 90 tahun di rumahnya. Selebih dari 90 tahun loh di rumahnya itu, ya kan? Bayangkan.
Bedanya sebegitu drastisnya, nggak diberkatin, tapi Obed-Edom diberkatin. Berkatnya ini nggak main-main, sampai-sampai di telinga raja kedengeran. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat, setelah bait suci itu dibangun oleh Raja Salomo, keturunan Obed-Edom pun masih diberkati. Jadi berkatnya Obed-Edom itu bukan di saat itu, yang tiba-tiba jadi kaya raya mendadak begitu. Tidak, tapi bahkan keturunan-keturunannya pun menjadi orang-orang penting bekerja di tempat bait suci Salomo, ya, menjadi para penjaga bait suci itu, terus juga banyak pahlawan-pahlawan, itu semuanya dari keluarga Obed-Edom. Kita bayangkan, berarti apa kesimpulannya? Walaupun cuma ngurusnya 3 bulan, tapi kalau dia mengurusnya dengan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berkati dia. Tetapi yang satu, walaupun puluhan tahun, ya, tapi nggak diberkati Tuhan. Seperti itu. Berarti ada yang salah sehingga tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, yang satu ke gereja cuma sebentar tapi langsung diberkati. Yang satunya lagi sudah bergereja puluhan tahun sampai 3 generasi mungkin, tapi nggak diberkatin. Apa yang salah di situ? Ya. Hari ini juga sama, ya. Sekarang tabut Tuhan itu kan isinya 10 perintah, 2 loh. Hari ini kan Alkitab. Apakah kita, semua orang Kristen pasti punya Alkitab, bukan cuma 1, mungkin ada yang punya 2, punya 3, ukuran besar, ukuran kecil, seperti itu. Tapi apakah kita menghargai Alkitab seperti Obed-Edom? Apakah ketika kita memberikan pelayanan, apakah kita dengan sepenuh hati dan bukan untuk, ini ingat, ketika memberikan pelayanan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ingin dipuji orang. Ini ingat. Kalau kita hanya ingin dipuji orang, itu seperti keluarga Abinadab yang akhirnya hanya dibakar. Seperti itu, ya. Nah, Daud, ya, yang mendengar kabar tentang Obed-Edom, ya, wah, Obed-Edom diberkati. Kemudian kali ini Daud tentu pasti dia berunding, ini gimana membawa, oh ya sesuai dengan ini, raja, sesuai dengan ini nih, di buku hukum tuh dibilanginnya mesti bawanya begini. Oh oke, kali ini kita ikutin, ya. Jadi kali ini Daud sudah belajar dari kesalahan dia, dan dia sekali ini dia mengangkat tabut sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum, ya, dan juga dipikul orang-orang Kehat. Jadi tentunya nggak ada masalah dari Obed-Edom, dari rumahnya Obed-Edom sampai ke kota Yerusalem. Jadi Daud itu menari, ya, sangat sukacita, sangat gembira, dia dancing seperti itu. Jadi baju kerajaannya dia itu sampai dia copot. Jadi dia hanya pakai baju efod. Sebenarnya baju efod, kan ada yang bertanya, kok baju efod, dia kan bukan imam. Sebenarnya itu istilahnya itu baju lenan putih, ya, seperti itu. Baju terusan putih, ya. Karena dia merasa bahwa yang sebenarnya jadi raja sejati itu adalah Tuhan. Aku bukan raja, maka pakaian rajaku aku copot. Aku hanya pakai baju putih lenan. Sederhana seperti itu. Ya, rendah hati seperti itu. Ya. Nah, Mikal istrinya Saul, ini by the way Mikal ini nggak ikut ya dalam pelarian yang 10 tahun, ya. Dia tetap ada di kota Gebea, ya. Mikal ini dia melihat dari jendela. Si Daud ini kok nari-nari sih di depannya rakyat, malu-maluin gitu ya, seperti itu. Jadi dia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bayangkan, dia hanya nggak ngomong loh, dia hanya merendahkan Daud dalam hati dia. Tetapi Tuhan tahu hatinya Mikal yang merendahkan Daud. Ya, jadi akhirnya Allah membuat dia tidak punya anak sampai hari matinya. Nah, Daud menari-nari, kenapa? Karena dia sangat-sangat bersyukur, ya, bahwa pada akhirnya dia bisa membawa tabut Tuhan ini ke Yerusalem. Ya. Dengan adanya taruh di Yerusalem, ya, di ibu kota, berarti siapa? Yaitu berarti kan kalau tabut hukum itu kan adalah simbol dari hadirat Tuhan. Berarti Allah lah, Tuhan lah raja sejati dari Israel. Kesimpulan, lewat tabut Tuhan itu dipindahkan ke kota Yerusalem, ya, Daud ini menyatukan negerinya yang tadinya terpecah antara Israel sama dengan Yehuda, ya, dengan adanya ideologi firman Tuhan, ya, baru disatukan.
Jadi firman Tuhan menjadi ideologi dari pemerintahan, ya. Nah, sekarang setelah adanya tabut sudah ada di kota Yerusalem, kemudian Daud sudah menjadi raja, dia sudah menaklukkan musuh-musuhnya, kemudian Daud ada keinginan untuk mendirikan bait suci. Kemudian dia berkonsultasi sama Nabi Nathan. Tadinya Nabi Nathan bilang, oh ya katanya bagus ya, ya oke lah gitu. Tapi kemudian Allah buru-buru memberitahukan kepada Nabi Nathan, ya, bahwa yang membangun bait suci bukan Daud tetapi anak Daud. Ya, dan kemudian Allah membuat perjanjian dengan Daud, namanya perjanjian Daud. Perjanjian ini adalah perjanjian sepihak dari Allah kepada Daud. Isinya apa? Yang pertama, janji mengenai diri Daud. Ya, jadi Allah berjanji bahwa dia akan membuat besar nama Daud, ya. Dia akan membuat keluarga Daud dan kerajaannya kokoh, dan juga bahwa Daud itu akan umur panjang sampai genap umurnya. Kemudian yang kedua juga janji mengenai kerajaan Israel, ya. Jadi Allah berjanji bahwa Israel ini ya akan menjadi kokoh kerajaannya, ya, dan juga akan aman dari musuh-musuh. Kemudian yang ketiga adalah janji tentang keturunannya, ya. Cuma mengenai kata keturunan ini dibilanginnya itu adalah serah, yaitu dalam bentuk tunggal. Memang yang membangun bait suci itu memang adalah Raja Salomo, yaitu keturunan Daud. Tapi bagaimana mungkin takhta Raja Salomo apakah bisa bertahan selama-lamanya? Enggak bisa kan? Ya. Jadi ketika dimaksudnya janji tentang keturunannya yang bisa mengokohkan kerajaan selama-lamanya, ini memang bukan Salomo, tetapi siapa? Yesus Kristus yang akan datang sebagai keturunan Daud. Perjanjian Daud ini pada akhirnya digenapi. Ya. Kenapa? Karena Alkitab memperkenalkan Yesus yang datang sebagai penggenap perjanjian Daud. Yang pertama, Alkitab bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan Daud. Saya bacakan Yohanes 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kemudian yang kedua, Alkitab juga bersaksi bahwa Yesus Kristus yang ada keturunan Daud memiliki takhta yang kekal. Ya, Lukas 1 ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, jadi Daud, kita lihat bahwa Daud ini sangat-sangat bersyukur bahwa bahwa Tuhan yang begitu maha besar mau mengadakan perjanjian dengan Daud. Ya, jadi Daud ini sangat sungguh-sungguh mengharapkan bahwa janji ini digenapi. Ya. Jadi meskipun Daud tahu, oh ternyata dia tidak boleh membangun bait suci, tetapi anaknya, dia tidak mengeluh, walaupun rencana dia ini tidak diterima oleh Tuhan. Ya, malahan dia bersyukur, dan malah dia, kalau kita nanti belajar di bulan depan berikutnya, ya, bagaimana Daud ini meskipun dia tahu bahwa nanti Salomo yang akan membangun, tapi Daud mempersiapkan semuanya, ya. Dia mempersiapkan uangnya, mempersiapkan kayu-kayu aras yang terbaik, paku-pakunya, pokoknya peralatannya semuanya Daud udah siapin. Kemudian rancangan-rancangannya, lalu organisasinya, yang namanya bait suci kan mesti ada organisasi. Kalau nggak gimana bisa running dengan baik kan itu bait suci, ya kan? Jadi Daud udah bikin nanti siapa paduan suaranya gimana. Daud sudah atur. Jadi sebenarnya Salomo ya memang tinggal enaknya saja, ya. Dia tinggal membangun saja. Tapi semua udah disiapin oleh ayahnya, seperti itu. Jadi kita lihat ya bahwa Daud ini memperlihatkan iman ketaatan yang mutlak. Apa itu ketaatan yang mutlak? Adalah menyerahkan kehendak diri kita supaya kita bisa berpegang pada kehendak Tuhan dan taat dengan sukacita. Ya. Dan seperti Daud yang di saat dalam kondisi apapun selalu berlimpah dengan bersyukur. Ya. Kita selesai hari ini. Siapa? Bu Dewi? Iya, oke ya Bu, ya. Ya,
Oke, sudah selesai ya Ibu Alida. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini, di mana kita belajar dari Raja Daud bahwa kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun kita punya rencana yang baik, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik ketimbang rencana kita. Amin. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke dalam berita KTB yang akan disampaikan oleh Ibu Indah. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Ya, salam semuanya. Di sini saya akan membacakan berita untuk Persekutuan KTB mendatang. Kelompok tumbuh bersama diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2024 waktu Jerman pukul 15 sore, waktu Indonesia pukul 21 waktu Indonesia Barat, waktu New York pukul 9 pagi. Dan pembicara akan dibawakan oleh Ibu Joyce Lee. Demikian berita dari kelompok tumbuh bersama. Saya kembalikan pada Ibu Dewi. Dipersilahkan. Iya, Terima kasih. terima kasih untuk Ibu Indah. Maaf untuk tadi pengumumannya, saya baru lihat di kalender, ternyata bukan tanggal 3 ya Bapak Ibu, ternyata tanggal 1 Desember 2024. Untuk nanti pembelajaran Bible Study kita mengenai sejarah penebusan buku yang ketiga. Baik, sekarang kita mau masuk ke dalam sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Dari Ibu Aling mungkin atau Ibu Indah. Iya, terima kasih Bu Dewi. Yang saya mau tanyakan Ibu, apa sih yang dilakukan oleh siapa ini tadi Ibu yang dititipkan tabut itu Obed yang Edom. ya itu apa yang dilakukan dia Bu sampai Pasti dia apa? ngurusin ya tuh Obed. Ya pasti dong kalau bayang kalau kita titipin barang gitu ya kan, barang berharga di Ya. rumah kita seperti itu ya kan. Pasti dia mungkin dia mengurus dengan baik, mungkin dia juga berdoa gimana, saya juga tidak tahu karena tidak ditulis ya, mesti diapakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di hukum Taurat tuh banyak banget tata caranya seperti itu. Berarti dia bisa mengurus tabut itu dengan benar ya kalau menurut saya ya. Jadi Sesuai bukan dengan kehendak Tuhan ya Ibu ya. sesuai Ya. dengan hukumnya gitu maksudnya. Sesuai dengan hukumnya. Kalau kita lihat setiap kali kalau kita baca di bilangan di imamat, setiap kali kalau mau pindah-pindahan itu kan kalau di kemah selama 10 tahun itu kan setiap kali pindah bongkar pasang kan. Nah, Ya, ketika benar. bongkar pasang itu ya pasti ada tata kramanya. Kalau kita baca ditutup pakai apa, lapisannya banyak seperti itu. Ya, itu nanti kita belajar di pelajaran buku 9 ya cara tata caranya itu. Jadi nggak bisa dengan kain sembarangan atau dengan seperti gimana seperti itu. Saya juga boleh mengomentari? Ya, Iya. silakan. Nampaknya Kak Wanda, Abinadab boleh. ini ya mengenal hukum-hukum ya Bu ya. Hukum-hukum dan peraturan itu sampai akhirnya kan setelah Daud melihat terus sepertinya dia minta saran apa yang dilakukan begitu sehingga Daud diberitahukan dan Daud melakukan seperti apa yang di Abinadab juga lakukan begitu ya. Iya. Jadi mungkin ya saya nggak tahu kalau ini penilaian saya pribadi ya, saya nggak tahu saya mungkin salah apa tidak. Dengan lihatnya Daud itu dia pakai dengan kereta baru di awal, berarti saya pikir mungkin Daud juga nggak begitu tahu ya mengenai isi hukum gitu ya. Ya, karena mungkin yang tahu itu mungkin orang Lewi kali yang lebih memahami gitu. Dan karena dia juga bukan orang Lewi, ya kan? Jadi dia cuma taunya ya percaya sama Tuhan lah dengan baik gitu. Taunya cuma gitu. Jadi dia dengan iman dia percaya, dia mohon sama Tuhan. Tapi ya kalau peraturan-peraturan yang mendetail mungkin dia tahu gitu. Saya rasa begitu gitu. Jadi dan bukan hanya dia, 3.000 orang semua pemimpin pun nggak tahu kalau ya nggak. Benar. Jadi nggak tahu. Nah, jadi saya pikir
mungkin Abinadab juga nggak tahu seperti itu gitu loh. Jadi karena kita tidak bertanya seperti itu mungkin. Tapi jadi saya lagi waktu saya diajarin ini saya ingat banget Obed Edom ini waktu masa-masa penggembalaan pendeta Yun kami yang masih waktu itu masih ngomong Indonesianya pun masih belum lancar gitu ya. Kemudian dia datang ke suatu rumah ya. Terus saya yang dampingin dia. Ya. Saya ikut terima kasih karunia. Saya juga baru sadar. Iya ya tuh si Obed Edom ya. Beda banget sama Abinadab itu. Apa rahasianya gitu loh. Nah, jadi Iya. waktu Hah? Iya, Iya betul Ibu. Apa rahasianya? apa rahasianya waktu itu memang tuh udah lama banget pelajarannya udah 20 years ago aku udah hampir lupa itu ya. Cuma waktu itu Pendeta Yun jelaskan ke dia jadi saya punya teman itu anaknya banyak ya, anaknya 7 apa berapa ya. Bukan 7 keluar 7 tapi setiap keluar kembar gitu. Kembar terus jadi dia juga stres ya, maksudnya ekonomi kurang tapi lahir kembar terus gitu ya kan. 6 apa berapa gitu kan, jadi dia mungkin secara ekonomi susah gitu, juga dia nggak mau tahu ini kembar pusing gitu kan dia gitu ya kan. Jadi dikasih firmannya itu bahwa ketika kita pegang firman dengan benar seperti Obed Edom, walaupun cuma sebentar itu diberkati, tapi dia percaya dengan iman itu. Terus saya melihat teman saya itu yang kembar banyak itu, dan waktu itu hidupnya sangat-sangat susah. Saya tahu sekarang udah kaya raya dia itu, luar biasa. Luar biasa, dan semua anak kembarnya itu yang tadinya hampir nggak bisa disekolahin itu udah berhasil dengan baik seperti itu. Luar biasa. Saya juga sangat wow, saya bilang begitu ya kan. Ya kan, sampai ini anak ini nggak bisa di sekolah kuliahin, diapain nih kalau nggak bisa kuliah, kan kuliah lama 4 tahun ya. Ya udahlah belajar yang cuma yang cuma 9 bulan aja deh. Extension ya. Hah? D1 ya Bu, kalau dulu kita bilangnya extension. D1 udahlah kamu belajar D1 yang bikin kue gitu. Iya. Sampai seperti itu. Punya ruko gitu loh. Jadi luar biasa banget gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi maksudnya aku lihat sendiri gitu bagaimana pasti dia ketika dia ini firmannya dia jalanin itu, saya rasa itu begitu. Iya. Jadi itu ya Bu, pelayanan dia itu untuk mengurus tabut itu berkenan ya berarti ya Ibu Iya. By the way dia tapi bukan di gereja kami ya, dia memang di gereja yang lain, dia di gereja GKY di Pluit ya, rumahnya di Pluit ya, seperti itu ya. Tapi nggak ada masalah, bukan masalah gerejanya itu, tapi bagaimana dia menerima Yesus di dalam keluarganya. Ya. Benar-benar percaya. Ibu Alida, saya ada pertanyaan. Di sini Obed Edom dan Abinadab, apakah dua-duanya ini nabi atau apa? Karena mengurus tabut Tuhan gitu ya. Bukan. Terus Dia hanya suku Lewi aja. Bukan. Begitu. Karena Hanya Obed suku Edom Lewi. kan tahu benar bagaimana untuk segenap hati mengurus tabut perjanjian itu, sedangkan Abinadab yang puluhan tahun ada tugas seperti itu, tapi tidak ada berkat dari Tuhan gitu, malah sama. Kalau kebetulan dia memang mereka semua bukan imam, beda lagi. Memang sama-sama suku Lewi, tapi ada yang jadi imam, ada yang enggak gitu ya kan. Jadi mereka hanya suku Lewi ya. Imam-imam kecil lah gitu Bu, tapi bukan kan ada bagiannya suku Lewi itu. Kalau nanti kita belajar ya di buku ke-6 ya. Itu bagaimana suku Lewi itu ada tugasnya ya. Dibagi 4. Jadi ada grupnya. Ada grup yang bagian jadi penyanyi ya. Ada yang grup namanya grup paduan suara, ada yang suku Lewi tapi bagian menjaga bagian yang penjaga gitu. Ada juga suku Lewi yang membantu imam. Jadi membantu imam gitu. Ada yang bagian bersih-bersih seperti itu. Jadi masing-masing ada. Ada juga yang memang jadi imam. Nah, sama
Sekarang suku Lewi itu siapa? Suku Lewi adalah seluruh para pekerja di dalam gereja, itu adalah suku Lewi rohani. Yang mana di dalam gereja itu nggak bisa dong, masa semua mau jadi pendeta, kan nggak mungkin gitu. Ya, So, ada pembagian tugasnya begitu ya, ya. ya. Ada suku Lewi yang menjadi pendeta, ada suku Lewi yang menjadi paduan suara, ada yang suku Lewi yang menjadi aser, ada yang suku Lewi yang bekerja di kantin. Semuanya sehingga semua running well seperti itu maksudnya. Betul. Jadi jadi sama-sama suku Lewi. Suku Lewi adalah orang yang pelayanan kerjanya di bait suci. Kalau hari ini adalah di gereja seperti itu. Ya. Tetapi banyak sekali kita pun melayani itu kadang-kadang menjadi seperti pekerjaan gitu, ya kan? Sehingga kasih karunia tidak ada, hanya terpaku dengan pekerjaan itu gitu, ya. Banyak orang seperti itu gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa nomor satu adalah firman Tuhan gitu, seperti itu. Ya. Kita jangan seperti kayak Marta, tapi kita harus menjadi seperti Maria, yang mana kita mau pelayanan, tetapi tetap nomor satu adalah kita makan firman gitu. Bukan pelayanannya, paham nggak maksudnya gitu? Ya. Firmannya yang lebih penting. Seperti hari ini, menurut saya sih saya nggak gitu mau pusing ya, mau doanya di depan apa di belakang. Yang penting kita hari ini dengar firman dan kita terima firman dengan kasih karunia. Saya rasa seperti itu. Yang penting susunan sih buat kita, buat saya pribadi nggak gitu masalah mau susunannya. Sama di dalam setiap gereja kan pasti denominasi itu lain-lain. Kita di sini semua kan lain-lain. Mungkin yang denominasinya gimana. Kalau kita lihat setiap denominasi berbeda, pasti susunannya juga berbeda. Susunan acara, kalau kebaktian, saya yakin banget deh, gitu ya. Di setiap gereja, Iya. ya, pasti susunannya beda. Kenapa mesti pusing dengan susunan itu? Tuhan nggak lihat itu, maksudnya yang Tuhan lihat itu firman itu. Ketika kita mendengar firman dengan fokus seperti itu, kita datang kepada hadirat Tuhan, kita bertobat, kita bersyukur gitu, kita benar-benar ibadah dengan baik, dengan sepenuh hati, jiwa, dan seperti itu dengan tubuh kita juga. Itu yang Tuhan berkenan gitu, bukan susunannya seperti itu ya. Jadi ketika masalah ini kita harus pikirkan, bukan susunan yang kita dilihat itu ya. Ya. Makasih Ibu Alida ya untuk Kak penjelasannya. Murni mungkin ada mau menambahi, Kak Murni? Aduh, saya nggak bisa tambahin karena saya lihat sudah perfect sekali ya firman hari ini. Terima kasih Bu Alida, sudah sangat jelas sekali ya. Tadi saya belum mau tanya itu apa yang ditanya si Aling, tapi udah jelas saat ini. Udah diterangkan sama Ibu kembali ya. Sangat terima kasih sekali, benar tadi Ibu bilang tadi itu kan, yang paling penting kita sudah dengar firman hari ini ya. Segala tata apa acara itu sebetulnya kita bisa singkirkan. Ya, yang penting dulu kita dengar firman, sangat kita diberkati hari ini. Gimana ya tentang Daud ini ya. Luar biasa hari ini menggenapi apa yang kita baca-baca. Pasti kita udah baca firman ini berulang-ulang ya. Saya sendiri masih kurang. Tadi baru kurang tentang si Obed. Oh ini ada gitu ketemu gitu kan. Walaupun udah berapa kali diulang-ulang ya Bu ya. Mazmur ini apalagi sangat ditekankan puji-pujian tadi 31 itu luar biasa juga ya Ibu. Saya baca lagi kembali di sini gitu, di dalam penderitaan dia masih bisa sanggup ya memuji Tuhan. Sebetulnya di sini juga diingatkan kita di dalam apapun pergumulan kita bahwa pujian-pujian itu memang luar biasa. Saya juga betul-betul dimenangkan jiwa karena lewat puji-pujian ya. Ya tentu dengan firman ya, tentu dari firman dengan puji-pujian itu banyak saya dimenangkan, termasuk yang saya juga dulu pernah diganggu setan ya. Jadi saya singkat itu saya juga dilepaskan dari serangan-serangan si jahat itu lewat puji-pujian. Jadi terima kasih sekali Bu Alida firman hari ini yang sangat memberkati kita. Ya, kalau saya nggak ada lagi pertanyaan karena yang saya tanya tadi udah tanya Aling. Jadi mungkin yang lain bisa saya serahkan sama moderator kembali ya. Iya. Iya, terima kasih Kak Murni. Ada lagi yang lain, mungkin Ibu Heni mau memberikan atau ada pertanyaan Bu, ada tambahan dari Ibu Heni Sesuai tema. sesuai tema ya.
Nggak ada, Dewi. Terus aja ya. Iya, oke, Iya. terima kasih Ibu. Iya, aku tadi sebenarnya mau ini aja Bu, mau bertanya mengenai saya salut dengan Daud di mana dia tetap menjaga keturunan Saul. Walaupun dia udah dikejar-kejar Saul, tapi tetap dia menjaga keturunan Saul kan, karena dia juga sahabat dari Yonatan. Itu yang buat aku itu benar-benar penuh dengan hikmat dan penuh dengan kerendahan Iya. hati gitu maksudnya. Iya, iya. Iya, Bukannya nyukurin gitu kan gitu. iya. Nah, soalnya kalau manusia biasa kan nyukurin Bu, kalau ya maksudnya normalnya gitu kan. Iya, seperti itu. Apalagi nih orang yang musuhnya udah ngejar-ngejar selama 10 tahun gitu ya kan, seperti Iya. itu. Ya kan, seperti itu. Dan kita ngelihat ya bahwa ternyata ada saat, jadi Daud itu nggak lempeng juga, kadang kelihatannya ternyata ada saatnya di mana walaupun dia percaya sama Tuhan, tapi yang ketika dia pergi ke Gad, dia dengan pakai pikiran dia sendiri gitu. Iya. Pakai pikiran dia sendiri, dia pergi ke tempat Filistin, tapi ternyata sebenarnya dia salah langkahnya gitu. Karena dia hampir-hampir saja dia, untung Tuhan masih tahankan dia supaya dia tidak berperang dengan bangsanya sendiri seperti itu. Iya. Ya, tetapi akibatnya fatal juga ya. Bisa bayangin nggak sih kalau kita yang jadi di posisi Daud gitu, kalau kita kadang-kadang rugi keluarga kita sendiri masih nggak apa-apa, tapi kita merugikan orang lain rasanya gimana ya gitu kan. Kita pasti bisa ngebayangin hatinya Daud seperti itu gitu. Iya. Karena kesal. Iya. Ya, Daud juga melakukan juga kesalahan dengan yang mengenai tabut perjanjian yang harusnya Iya. dipikul, tapi dia bawa kereta. Ya, itu kan sebenarnya sebagai seorang manusia praktisnya ya Bu, biar cepat gitu Kaget. maksudnya gitu. Ya. Jadi dia merasa ya gimana ya, aduh gara-gara dia juga gitu ya. Jadi ini si Usa juga jadi mati seperti itu. Jadi seperti itu. Iya, betul. Ya, baik. Untuk kakak-kakak, ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Ibu Alida, aku cuma mau mengatakan betapa bersyukurnya kita yang sudah hidup di zaman kasih karunia ya. Jika kita masih ada di zaman perjanjian lama, Saya rasa kita semua itu nggak bisa melewati semuanya. langsung mati. Kayak sih itu saya Ibu ya. Karena Iya, iya. Boro-boro Nah, kita inilah baca sampai segitu Iya. banyak. Tapi sebenarnya Ibu itu kan si Usa kan mau menyelamatkan gitu ya, yang mau jatuh. Tapi apa namanya, Tuhan nggak melihat itu atau gimana? Iya, makanya saya bilang Karena ada peraturan lebih itu ya. mementingkan kamu taat itu, kamu maksudnya sama seperti ini. Contohnya di dalam contohnya ketika masalah memungut waktu itu kan Jualan gitu. ya waktu kan dibilangin Tuhan bahwa setiap hari Sabat nggak boleh kerja. Kalau kamu kerja kamu mati. Tuhan kasih seperti itu. Jadi sepertinya sangat tegas, sangat sepertinya tanda kutip kayak kejam gitu maksudnya kan. Sehingga ada pernah baca yang dimana di hari Sabat orang itu kedinginan, terus dia pergi memungut kayu bakar. Tapi ketahuan dia pungut kayu bakar, akhirnya kan dia juga mati gitu, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia kedinginan, ambil apa ambil kayu bakar nggak salah dong gitu. Kalau kita lihatnya dengan mata itu, tapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Kamu tidak taat sama perintah saya. Kenapa hari Sabat itu tidak boleh bekerja? Karena hari Sabat itu Tuhan mau kasih berkat yang luar biasa. Sama kita hari Minggu sekarang. Hari Minggu kesannya Tuhan, kamu tahu dong, aku nggak punya uang gitu. Aku mau buka toko bakmi misalkan begitu. Aku mau punya bakmi, tapi memang dia di hari Minggu aja bukanya, lakunya tuh cuma di hari Minggu gitu. Karena di hari Minggu banyak orang olahraga. Jadi kalau aku buka toko bakmi, buka gerobak bakmi itu aku laku, jadi aku punya uang, baru aku bisa kasih berkat gitu, seperti kasih apa, misal perpuluhan atau persyukuran seperti itu. Tapi nggak seperti itu. Tuhan nggak bilang begitu. Justru kalau kamu datang hari Minggu, aku akan memberkati kamu. Tapi orang lihatnya enggak. Orang selalu melihatnya tuh jadi begini. Kalau syukur itu adalah belum dapat bersyukur dulu, baru dapat.
Kalau Tuhan tuh ngajarnya seperti itu. Tapi kalau kita manusia kagak, harusnya dapat dulu baru bersyukur. Iya, betul Ibu. Seperti, hah? Iya, Iya betul. kan? Iya, Iya. betul. Lalu, ya Iya. aku mau bersyukur, tapi ntar aku dapat dulu, aku baru ngucapin syukur. Tapi Tuhan bilang tidak, dia ngajarnya tidak seperti itu. Lagi nggak punya, kamu bersyukur baru itu ada. Seperti kayak Yesus memberi makan 5.000 orang. Kan cuma ada 5 roti 2 ikan. Kan nggak ada sebenarnya untuk makan 5.000 orang kan, seperti itu. Jadi dalam posisi tidak ada, dia bersyukur atas hal yang kecil ini, maka sehingga jadi mujizat besar. Seperti itu. Iya. Jadi di sini bisa sangat jelas sekali kalau Tuhan itu tidak mau berkompromi begitu ya Ibu ya. Nah, kalau masalah Sabat nggak mau berkompromi, karena kenapa? Karena di hari Sabat itu kalau kita baca dari kitab Kejadian di pasal 1, hari Sabat adalah hari kita mau memberkati, dia memberkati kita. Jadi ketika hari Minggu itu justru kita harus siap-siap dengan senang sukacita, mau dikasih hadiah besar sama Tuhan, mau dikasih berkat yang besar sama Tuhan. Seperti itu. Masa mau dikasih berkat kamu, Tuhan nggak mau, aku nggak mau berkat gitu. Aku mau berkat yang cuma berapa ribu yang jualan ini misalnya gitu. Seperti itu gitu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Itu si Tina biasanya banyak itu tentang sejarah penebusan, dia tahu. Iya, tapi Ibu Tina mungkin ini dari tapi biasanya mungkin kalau Ibu Tina lagi sambil kerja kamu nih. Nyambi dia biasanya dia ada belajar kerjaan. aktif itu sejarah penebusan. Iya. Bu Tina nggak ada Ibu Teresa pertanyaan. ini, Ibu Teresa. Maaf ya, bulan depan saya tidak bisa. Iya. Iya Jadi Ibu. Karena kalau dihitung-hitung jamnya mulainya jam 1:30 pagi. Jadi saya suruh. Oh iya. Iya, Kita apa ya Ibu? bersyukur Ibu hari ini bisa hadir. Tapi kalau nggak bisa, ya kan Ibu Heni sudah carikan. Ya. Puji Iya, Tuhan nanti. juga untuk Ibu Heni. Sudah ada Jadi susah sama payah Ibu cari Joyce ya. dengan Ibu Ya, Ibu selama 2 Joyce ya. bulan ya ini ya. Itu selama 2 bulan ya? Tadi katanya Desember. Enggak, 1 bulan aja, 1 bulan 1 bulan. aja. Satu bulan oke, aja maaf, kan? aku salah baca bulan. berarti ya. Aku 1 pikir bulan bulannya Januari Ibu juga. Joyce ya. Baguslah kita akan terus itu sambungan dari Ibu juga kan? Ibu Iya, ini pandai itu, ambilnya dia PPT sambungan. PowerPoint tetap saya yang buat. Saya cuma minta Oke. PowerPoint iya. tetap Tapi saya yang buat, jadi biar cuma tinggal sampaikan saja. Oke. Jadi lanjutan dari Ibu ya berarti ya. Ya, bukan Oh, hal yang terima baru, bukan judul baru, enggak. Jadi kita ada kaitannya ya. Oh iya ya. Ibu Berarti Ibu ini juga menerusan sudah ya, cari. Ibu. Cuma nggak bisa diselesaikan ini buku 3 ternyata sampai dengan Desember. Buku 3 maaf ya, mungkin sampai dengan Februari gitu. Saya coba usahakan sampai Februari. Aduh udah pelan-pelan aja sesuai Nggak dengan apa-apa Ibu ya. Heni aja. Soalnya Ya. kita ini udah tua-tua nggak cakap, nggak cepat tangkap Iya, Ibu. nggak Jadi harus semua. pelan-pelan. Langsung Saya masuk. jujur. Nggak In apa-apa, memory. pelan-pelan aja. Iya. Benar, Ya, saya ya. jujur. Ini kalau saya sudah dengar ini biasanya saya sampai 3 kali lagi dengar Ibu. 4 kali saya dengar karena nggak bisa disangkum semua karena nggak bisa juga menghafal, nggak kuat lagi kita ya sudah mulai Iya, umur 50-an di atas nggak kuat. Saya nggak tahu kalian udah saya Iya. jujur aja gitu. Karena saya juga tempat kerja menghafal ya. Jadi saya training juga apa yang penting-penting saya hafal gitu loh. Tapi kadang-kadang juga lupa juga. Kayak tadi istrinya ini wah ini baru ingat nih dia. Jadi nggak ini gitu. Jadi pelan-pelan aja Ibu gitu. Jadi kita asal Ibu nggak bosan aja. Maksudnya Ibu Enggak, bisa mungkin pelan-pelan. Kita udah lebih hitung-hitung senang sih ya kalau- gitu ya. Saya udah hitung-hitung mungkin kalau pasnya sih Habis? sebenarnya sampai Maret selesai gitu 3. Tapi kalau mau dibikin sikat dikit mungkin Oh ada beberapa. Maret. Oh iya. Ya, nggak Oke. kita lihat. Saya rasa udah selesai ya, nanti kita Ya, teruskan lagi ngobrol-ngobrolnya Ibu. Baik, sekarang sesi tanya jawab sudah selesai. Kami persilakan Ibu Baik. Alida untuk memberikan closing statement atau kata penutup dan kemudian ditutup dengan doa untuk kita Ya, semua. baik. Ya, baik. Jadi lewat pelajaran hari ini kita lihat ya bahwa bagaimanapun juga ketika kita melakukan suatu pekerjaan,
kita harus ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan itu haruslah yang berkenan di mata Tuhan. Karena meskipun itu adalah melakukan untuk kehendak Tuhan, jika itu hanya dengan lewat pikiran kita sendiri, maka itu pun percuma, ya, tidak berkenan di mata Tuhan, ya. Jadi lewat yang pelajaran yang mengangkat tabut itu, biarlah kita semua ini menyimpan seperti seperti Daud yang membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, biarlah tabut Tuhan itu, firman Tuhan itu tersimpan dengan baik dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa atas segala pemeliharaan-Mu Bapa yang telah mengajarkan kami Bapa mengenai kehidupan pelarian Daud ini Bapa, sampai akhirnya Bapa Engkau meninggikan Daud menjadi raja. Bapa, saat ini Bapa begitu banyak Bapa dalam kehidupan setiap anggota keluarga KTB ini Bapa, ada banyak masalah ya Bapa, ada banyak hal-hal situasi yang sulit Bapa di dalam kehidupan keluarga kami. Tapi Bapa, biarlah Engkaulah satu-satunya Bapa yang memikul, yang membawa mereka semua keluarga ini Bapa. Sehingga Bapa hanya ada sukacita aja di dalam kehidupan keluarga KTB ini ya Bapa. Dan Bapa kiranya Kau memberkati ya Bapa, agar setiap anggota keluarga di sini ya Bapa diberikan kesehatan yang baik ya Bapa, dan juga cinta kepada firman lebih-lebih lagi Bapa. Dan juga untuk kami ya Bapa, untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kehendak hati Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida. Terima Baik, kasih sekarang banyak. ya. Baik, sekarang Bible Studi kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir hari ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Kembali kita akan bertemu pada tanggal 1 Desember 2024, dan nanti kita bisa beramah-tamah setelah ending. Tuhan memberkati. Terima kasih.